Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada suatu masa yang lalu di Tanah Jawa, Kerajaan Mataram sedang berada di masa pemerintahan seorang raja yang dikenal sebagai Sunan Pakubuwono. Raja ini memiliki seorang adik, Pangeran Mangkubumi, yang dikenal luas oleh rakyat karena berbagai jasa serta pengorbanan yang telah ia berikan demi kejayaan dan kemakmuran kerajaan. Pangeran Mangkubumi sangat dihormati, namun perjalanan untuk mendapatkan jabatan yang setara dengan dedikasinya tidaklah semulus yang ia harapkan. Kecewa pun mulai mendekat saat Sunan Pakubuwono, yang seharusnya mengangkatnya ke posisi yang layak, malah terpengaruh oleh bujukan dari Patih Pringalaya. Patih ini dengan lihai berhasil mempengaruhi raja untuk tidak mengangkat Pangeran Mangkubumi dalam pemerintahan, yang membuat pangeran merasa dikhianati dan diabaikan. Kekecewaan Pangeran Mangkubumi semakin mendalam, ketika Patih Pringalaya mendorong Kerajaan Mataram untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Belanda. Pangeran Mangkubumi menyadari bahwa kehadiran Belanda bukan untuk membantu, melainkan untuk mengeksploitasi kekayaan serta sumber daya yang dimiliki Mataram demi kepentingan mereka sendiri. Dengan semangat nasionalisme yang membara dalam hati, Pangeran Mangkubumi bertekad untuk mengusir penjajah Belanda dari tanah kelahirannya. Keputusan yang diambilnya bukanlah hal yang mudah. Ia mempertimbangkan berbagai faktor sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan istana, diiringi oleh sekelompok pengikut setianya yang siap bersamanya dalam perjuangan. Setelah berhasil mengumpulkan pasukan, Pangeran Mangkubumi pun memulai taktik perang gerilya melawan tentara Belanda. Ia dan para pengikutnya menggelar serangan yang cepat dan tiba-tiba, berpindah lokasi setelah setiap aksi untuk menghindari serangan balasan. Taktik yang diterapkan Pangeran Mangkubumi ini membuat tentara Belanda mengalami kesulitan yang signifikan, dan mengakibatkan banyaknya prajurit mereka yang tewas. Dalam situasi yang semakin terjepit, pihak Belanda terpaksa meminta bantuan kepada Mataram. Mataram, di bawah kepemimpinan Patih Pringalaya, segera mengirimkan pasukan untuk menghadapi Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya yang semakin berani. Pasukan Mataram yang dipimpin oleh Patih Pringalaya, berusaha semaksimal mungkin untuk mematahkan perlawanan Pangeran Mangkubumi beserta pengikutnya. Namun, situasi semakin sulit bagi Pangeran Mangkubumi, karena pasukannya mulai terdesak oleh kekuatan gabungan antara tentara Belanda dan pasukan Mataram. Dalam keadaan terjepit dan terdesak, Pangeran Mangkubumi memutuskan untuk mundur dan mencari tempat perlindungan. Mereka bergerak ke arah timur, melewati pantai selatan, dan memasuki hutan belantara yang lebat. Perjuangan mereka belum berakhir, saat harus menuruni tebing-tebing curam dan melintasi pegunungan yang terjal. Akhirnya, mereka tiba di kawasan pegunungan tandus yang dikenal dengan sebutan Gunung Puger. Di puncak bukit Gunung Puger, setelah berjuang melewati berbagai rintangan, rombongan Pangeran Mangkubumi berhenti sejenak untuk beristirahat. Namun, saat itu hanya tersisa 12 pengikut yang setia menemaninya. Salah satu dari mereka adalah Setra Ketipa, sosok yang memiliki tanggung jawab untuk merawat kuda tunggangan Pangeran Mangkubumi. Meski berpenampilan kecil, Setra Ketipa menunjukkan dedikasinya dengan sepenuh hati. Di tengah keadaan yang melelahkan dan menguras tenaga, Pangeran Mangkubumi beserta pengikutnya merasakan kelelahan yang sangat parah. Mereka mengalami rasa haus, lapar, dan lemah yang luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan tertidur dengan cepat, tak ada yang memiliki tenaga untuk mencari makanan.
Dalam keadaan seperti itu, Pangeran Mangkubumi hampir tidak mampu beranjak dari tempatnya beristirahat. Dengan keberanian yang luar biasa, Setraketipa memberanikan diri untuk mendekati sang pangeran dan meminta izin. "Ada kepentingan apa yang kamu hadapi, Setra?" tanya Pangeran Mangkubumi dengan suara lemah. "Maafkan hamba, Pangeran. Hamba mohon izin untuk mencari sesuatu yang bisa menghilangkan halus pangeran dan teman-teman," jawab Setraketipa dengan penuh harapan. "Apakah kamu tidak capek, Setra?" tanya Pangeran Mangkubumi lagi. "Tentunya hamba capek, Pangeran, namun hamba masih memiliki sedikit kekuatan untuk membantu pangeran dan teman-teman, jika saja Tuhan mengizinkan," sahut Setraketipa dengan semangat yang membara. "Tentu saja, aku mengizinkan, Setra. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Jasa-jasamu tidak akan aku melupakannya. Jika aku berhasil merebut kembali Mataram, aku berjanji akan memberikan kedudukan yang layak." Janji Pangeran Mangkubumi semakin menambah semangat Setraketipa, langkah semakin mantap ditelitinya pegunungan tandus itu. Lalu Setra menemukan buah pace, yang memulihkan tenaganya pangeran dan kawan-kawannya. Pangeran Mangkubumi mengajak pengikutnya berjalan ke timur. Di sepanjang perjalanan terlihat pohon-pohon pace dengan buah bergelantungan. Di tengah-tengah perjalanan Pangeran Mangkubumi berhenti dan menyuruh pengikutnya berkumpul. "Ketahuilah kita selamat karena jasa Setraketipa, untuk itu kalian semua menjadi saksi. Nanti jika perjuangan kita berhasil aku kan memberikan pace sepengetan pada Setraketipa, daerah pace sepengetan Pacewetan Pacetan, daerah ini kunamakan Pacetan," kata Pangeran Mangkubumi, kemudian mengajak pengikutnya melanjutkan perjalanan. Kini daerah Pacetan menjadi Kabupaten Pacitan sampai sekarang ini.